Non Nuning, Non, cepat Non, buka pintunya. Ada apa sih Non? Non Nuning. Ada apa sih, Jah? Buka pintunya Non. Wah, pintunya nggak dikunci. Ada apa sih Non? Ada apa? Apa-apaan sih kamu, Jah? Ada apa Non? Ada apa? Orang ada apa-apa kok. Lah tadi Non menjerit-jerit. Aku menjerit-jerit. Waduh Non, kalau Non tadi tidak menjerit-jerit, ini Mang Gojal kasih pelajaran Neng. Iya. Dari ding 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 dang ding dong, dari ding dang ding dong, ding dang Gojal. ding dang ding, ding dang ding, ding ding dang ding. Non. Terima kasih, Jah. Selama Mang Gojal di sini, aku tidak pernah takut. Non tidak marah lagi sama Gojal. Enggak, Jah. Begitu besarnya arti sebuah kesetiaan. Semoga Tuhan memberkatimu. Sekarang pergilah tidur, Mang Gojal. Aku tidak akan membangunkan kau lagi. Selamat malam, Non.
tidur, Jal? Ayah! Ayah! Kau belum tidur, Nuning? Sudah 3 hari ayah tak pulang. Kemana saja ya? Kenapa? Di tengah rumah yang besar seperti ini, saya kesepian. Saya merasa kurang perhatian. Nuning, ayah baru saja mengantarkan sumbangan pada fakir miskin di beberapa desa. Apa? Fakir miskin? Iya. Kenapa? Apa menurut pendapatmu ayah tidak pantas melakukan itu? Paling tidak, penjelasan ayah tadi sangat bertentangan dengan perangai ayah yang sebenarnya. Nuning, apa maksudmu? Apakah mungkin orang seperti ayah mau ikut membantu orang yang miskin dan menderita? Sedangkan darah daging ayah sendiri, ayah biarkan tersiksa dengan susu celaka ini. Stop! Jangan bicarakan soal itu. Sudah kukatakan jangan bicarakan soal itu lagi. Kita bicarakan yang lain. Lihat, betapa ayah tidak peduli dengan penderitaan saya. Dari dulu sudah kukatakan, kita bicarakan yang lain saja. Jangan bicarakan soal itu. Ingat! Ayah munafik. Ayah bersekongkol dengan tukang santet. Nuning! Nuning benci ayah. Nuning. Maafkan ayah. Kau Nuning, ayah. Aku akan selalu datang membawa jaminan sementara sebatas dunia. Dudukan, harta akan lewat garis kecil. Bang Darkin, aku cinta kamu. Bang Darkin, aku kamu. Sini sayang, sini dong. Ayah.
Mintalah apa saja. Mintalah agar ayah mendengar yang bergelimang dengan darah. Asal kau jangan minta yang satu itu. Permintaanku, bunuhlah dukun ilmu hitam yang telah menyiksaku dengan susu celaka ini, ayah. Nuning, Bebaskan aku dari siksaan dukun tuh. Nuning, jangan bicara terlalu keras. Dia ada di mana-mana. Bahkan sekarang mungkin dia ada di sini. Kita tidak akan sanggup untuk melawannya, Nuning. Dia siapa, ayah? Iblis. Ayo terus. Terusin. Sebenarnya semua ini perbuatan siapa, Guru? Ya, semua ini perbuatan siapa, Guru? Kita harus cepat bertindak, Guru. Korban, Guru. Kita tidak boleh tidak, Guru. Lihat, Guru. Tenang, tenang. Nanti apabila sejenis kejahatan terjadi sampai 13 kali, maka ini tidak dapat disangka lagi adalah perbuatan terkutuk Nyi Lampet. Nyi Lampet? Siapa dia, Guru? Dia adalah seorang perempuan tua yang berumur 400 tahun. Dia bisa menyelmakan dirinya menjadi gadis belia karena dia memiliki ilmu getih pembalut raga. Bagaimana Guru bisa tahu semua ini? Ceritanya menyangkut sejarah padepokan kita ini. Beginilah ceritanya. Dengarkan. 100 tahun yang lalu padepokan Tumaritis dipimpin oleh eyang dari eyang guruku, Malik Tobagus Maulana. Beliau adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Allah berkenan kepadanya susuk ini, ayah. Susuk ini. Siapa lagi yang akan mati, ayah? Siapa lagi? Katakan, ayah. Katakan. Ayah. Oh. Tuh, ayah. Oh, Noneng! Noneng! Bang. Bang. Mandarkin. Kau siapa? Nyai, tolong Nyai, tolong bebaskan anak itu. Kasihan dia. Noni. Aku istrimu, Bang. Bang. Tidak. Aku istrimu, Bang. Bukan. Aku istrimu. Bukan. Kau bukan istriku. Ingat, jangan kau sebut
Perempuan itu, Bang, dia akan bunuhmu. Jadi kau bukan Bukan, bukan bukan, Bang. berarti Aku istrimu. aku harus membunuhmu. Bukan, Kau harus Bang. mati. Bang, ini, Bang. Sadar. Tidak. Dia akan bunuhmu. Kau harus mati. Bang, Bang, Mampus. Bang. Aku, Bang. Aku harus membunuhmu. Aku istrimu, Bang. Jangan Aku salah. harus membunuhmu. Tolong. Tolong. Kau, Tolong. kau bukan istriku. Kau bukan Juniku. Bunuh kau. Istriku. Bang Darkin. Bang Darkin. Bang Darkin. Bang Darkin. Bang Darkin, tolong. Bang Darkin. Tolong. Ayah! Ayah, bangun ya! Ayah, ayah bangun ya! Ayah! Itu dia perempuan setan. Lempar saja. Lempar dari kampung ini. Usir dari kampung ini. Biarlah bunuh kita semua. Saya terjadi bunuh Darkin mati. Bunuh saja. Maafkan saya, Bang Darkin. Maafkan saya, terakhir. Anak perempuan itu tidak lebih dari korban pengantin perawanmu yang ke-13. Ingat itu. Ya Neng, panca wanita pada ayenan, tong seriwai atuh Neng. Tangkangan nyumput wae Neng. Anak bapak bangsa, bangsa enak sadunya. Ya pengakuan ini banyak sekali.
Apabila pada suatu saat kau bertemu dengan perbuatan yang brutal dan angkara murka, ketahuilah, iblis sedang berperan di balik semua itu. Pada saat-saat seperti itu, sujudlah pada Allah dan berlindungnya yang perkasa. Ya, banyak orang ingin menyelesaikan masalahnya dengan berlari meminta pertolongan pada iblis, seperti ilmu hitam, santet, dan lain-lain. Padahal dia lupa bahwa justru iblislah dalang dari segala masalah. Bagaimana pendapat guru tentang upacara pesta nelayan yang diadakan setiap tahun sekali di Karanghau? Maksudmu? Saya melihat sendiri upacara itu, Guru. Kerbau disembelih dalam upacara sakral. Kepala kerbau itu diarak keliling kota. Diperlakukan sebagai raja sebelum dipersembahkan sebagai sesajen kepada penguasa laut. Katanya mereka memohon kemakmuran dan kesejahteraan. Ratusan kapal nelayan menggiring kapal yang membawa kepala kerbau itu ke tengah laut. Di sanalah upacara persembahan kepada penguasa laut dilakukan. Apakah itu tidak termasuk musyrik, Guru? Barangkali itu pada zaman Hanis. Tapi kalau sampai sekarang masih dipertahankan, rasanya kita harus melihatnya dari sisi lain, bahwa itu adalah salah satu sabta pesona dari bangsa kita yang perlu dilestarikan. Itu sebuah daya tarik wisata, bukan? Iya, Guru. Ya, terserah. Barangkali ada pikiran-pikiran lain. Kau tahu kan, 1000 kepala, 1000 pikiran. Neng, kopinya Neng, abang udah lama nih. Sabar dulu bang, orang sabar pasti subur. Mentang-mentang mau jadi penanten, abang tidak masuk daftar deh. Apa dia mau sama kamu? Itu anak yang jadi pengantin. Anaknya surga. Jadi juga. Ini kopinya. Permisi. Oh, Dari mana nak? Sepertinya habis mengadakan perjalanan jauh. Betul sekali. Baru datang dari Jakarta. Oh, mau minum? Saya minta minumnya satu. Kok berani-beraninya datang ke sini nak? Orang Jakarta apa nggak takut tuh? Memangnya di sini ada apa, Bu? Ada apa, Pak? entahlah, bapak sendiri tidak tahu. Yang jelas, orang-orang pada takut mengawinin anaknya. Iya, benar, Nak. Tuh. Penanten-penanten perawan pada diculik. Entahlah untuk apa semuanya. Ibu dan bapak juga rencananya mau mengawinkan anak ibu. Tapi ngeri juga tuh. Tina! Tina? Ada apa, Pak? Bilang sama ibumu, jangan bicara dengan sembarang laki-laki asing. Iya, Pak. Ingat, malam pengantinmu sudah dekat. Baik. Jangan takut, ada bapak. Iya, Pak. Siapa dia?
Suami saya Juragan biasa aja Supra. seperti itu. Apalagi yang ngeri-ngeri itu? Ceritain dong, Bu. Ceritain dong. Ceritain. Ah, bisa saja. Banyak laki-laki yang mati, Nak, gara-gara seorang gadis yang bernama Nuning. Kurang ajar. Pergi kau. Ada apa tuh? Hei, wanita pembunuh, anak juragan Samud. Iya benar, dia lagi mandi di sana. Ayo cepat, ayo cepat kejar. Ayo. Hei, wanita pembunuh, anak juragan Samud. Kejar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saya tidak mengerti. Maksud saya, mengapa mereka tega melakukan seperti itu kepadamu? Itulah yang saya tidak mengerti. Loh, itu kan kau mengalami sendiri. Kamu sadar saya sedang menolongmu? Iya, Kak. Tapi saya tidak tahu harus mengatakan apa. Baik, kita mulai dari awal. Siapa namamu? Nuning. Nuning. Itu kan namamu? Mengapa? Kakak tahu tentang diri saya. Namamu bagus. Kau cantik. Sebaiknya kau sadari itu. Saya tidak mengerti maksud kakak. Jadilah gadis manis yang disenangi setiap orang. Iya kan? Iya. Samud, Selamat datang, Nyai. kau jangan berlagak seperti orang tanpa dosa. Maksud Nyai? Di meja ini sudah tidak kulihat lagi kemenyan dan perubahan. Itu berarti kau sudah tidak menghormatiku lagi, Samud. Dan kedua, kau telah membiarkan calon korban pengantin perawan ke-13 bergaul akrab dengan laki-laki. Itu suatu pantangan, Samud. 13. Ampun, Nyai. Keluar dan lihat sendiri. Baik, Nyai. Baik.
Nama saya Rangga. Terima kasih, Kak Rangga. Saya harus mengantarmu sampai masuk ke rumah. Tidak. Saya pikir sampai di sini saja. Tunggu dulu, Nuning. Tunggu dulu. Hei, sebaiknya ayahmu lebih berhati-hati menjaga kamu dari amukan orang-orang desa itu. Apa yang terjadi denganmu? Aku bertanya apa yang terjadi denganmu? Kalau saya katakan, apakah ayah mau peduli? Bukankah demikian kelakuan ayah selama ini? Lebih baik ayah tanyakan saja sama pemuda itu. Aku bertanya apa yang kau lakukan terhadap anakku? Jawab! Saya baru saja membebaskan seorang gadis dari amukan penduduk desa. Apa gadis itu anak bapak? Mereka menyebutnya perempuan sihir. Siapa namamu? Rangga. Terima kasih. Apa sebenarnya yang terjadi pada Nuning, Pak? Namamu bagus. Kau cantik. Seharusnya kau sadari itu. Iya kan? Sebagai aliran berusaha memiliki buku itu dengan berbagai cara. Dan pada akhirnya, seorang perempuan iblis yang bernama Nyilampet menyerang dan mengobrak-abrik padepokan Tumaritis. Siapa kamu pengisut? Bukan gedungmu. Mana Buki? Langkah dulu, Mak. Mana? Tahu.
Bagus Maulana tewas dalam peperangan itu, dan Ki Lampet berhasil merampas buku sakti lembut getih dengan meninggalkan begitu banyak korban. Dengan memiliki buku sakti ini, berarti kebenaran telah ditaklukkan oleh kejahatan. Karena isi buku ini yang memerintahkan agar setiap murid harus membuat 13 kebajikan sebagai syarat mendapatkan kekebalan. Tapi telah berubah menjadi 13 kejahatan dalam berbagai cara. Peristiwa yang terakhir terjadi 19 tahun yang lalu. Pembunuhan terhadap 13 orang suami dan perkosaan pada 13 orang istri-istri mereka. Gelap sekali. Pembunuhan dan perkosaan yang terakhir menimpa Tuan dan Nyonya Andreas van Kempen yang menempati rumah di ujung desa Karangindah. Sekarang, rumah itu ditempati oleh Juragan Samud dan anak perempuannya dengan pemilik perkebunan itu. Tetapi apabila aku mengkaji dan melihat wajah anak perempuan itu, aku memikirkan ada sesuatu pembalasan dendam yang diatur oleh Nyi Lampet. Nyi Lampet? Karena dalam wajah anak perempuan itu, aku melihat wajah nyonya pemilik perkebunan yang diperkosa, kemudian bunuh diri. Anak perempuan mana maksud guru? Yang bernama Nuning? Iya. Nuning bukanlah anak Juragan Samud, tetapi dia adalah tetesan darah Tuan dan Nyonya Andreas van Kempen yang malang itu. Tidak mungkin, Ayah. Tidak mungkin, Ayah. Jangan katakan Nuning bukan anak. Tidak mungkin, ah. Nuning, setiap orang punya sejarah. Oleh karena itu, kuatkan hatimu untuk mendengarkan sejarah hidupmu. Ayah dan ibumu adalah Tuan dan Nyonya Andreas van Kempen. Nek, mami stop. Papi jahat, Mami, you papi, Nuning. Mami, mom. Nuning punya mami, papi. Papi sun, Nuning. Papi. Mami jahat. Mami stop, mami. No, nek. Come here, papi, Nuning. Come here, papi. Nek. Nuning punya mami, Papi. Come here, papi. Nuning. Come here, papi. Mami stop. Papi sayang Nuning. Papi sayang Nuning. Cien, Eka sayang kamu. Iya. Andres? Jomse! Hey, what did you do? Andres! What did you do? Andres! Take it, Mom! Take it! Jomse, jongen! Ja! Diam! Itu kan Nuning! Mana anak buku aja? Iya. Aku nggak lari.
Cepat, Yum. Ya, cepat, Jan. Cepat, selamatkan Nuning, Yum. Cepat. Iya. Lindungi dia. Oh, biada. Mari, ho. Jadi, Cepat, Jan. Ayo, maju. Kurang ajar, Yongan. Sarkio, pembantumu yang setia itu, bersama Gojal, putra tunggalnya, mencoba menyelamatkan nyawamu dari kejaran para jahanam itu. Mereka masuk hutan untuk mencari perlindungan. Hingga akhirnya tiba di depan gua, di tempat mana aku harus menyelesaikan tapakku yang terakhir. Dengan kedatangan kalian, tapakku gagal. Dan ini sangat menyakitkan hatiku. Aku tidak bisa berbuat banyak, kecuali menyelamatkan, melindungi, dan memelihara kalian semua. Karena kau ketemukan di depan gua Karanghaum, maka kau kunamakan Melati Karanghaum. 3 hari kemudian, aku menyuruh Sarkium turun ke desa untuk melihat keadaan majikannya. Nyonya. Nyonya. Iyum, pembantuku yang setia. Kau tentu melihat sendiri segala kejahatan yang menimpa Nyonya dan Tung, bukan? Ini suatu perbuatan biadab, Iyum. Dunia akhirat saya tidak bisa menerima perlakuan ini. Sayang, Nuning anakku perempuan. Tapi dengan uang emas dalam pundi-pundi ini, carilah dukun ilmu hitam yang masyhur. Ajarkanlah Nuning anakku ini untuk membalas dendam keluargaku. Terima kasih untukmu, Iyum. Peluk cium buat putriku Nuning. Makin hari aku makin menyayangimu. Dan akhirnya, kau merupakan bagian daripada hidupku. Aku larut dengan dendam keluargamu yang berkepanjangan. Bersama Gojal, aku latih kau ilmu bela diri, agar kelak kau bisa membalas dendam keluargamu. Tapi ternyata kau tidak berbakat. Dan itu ku ketahui kemudian.
Tapi bagaimana asal mulanya saya dilibatkan dengan dukun kencak itu, Ayah? Itu semua demi melaksanakan amanat almarhumah ibumu. Tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa mencari seorang dukun ilmu hitam yang ampuh di negeri ini. Dan pilihanku jatuh pada Nyi Lampet. Nyi Lampet? Ya, di dahimu ia menanamkan susuk pencabut nyawa. Dan apa yang terjadi selanjutnya, kau sendiri sudah tahu. Harap kau bisa mengerti. Di mana Moim? Pembantuku yang setia itu, Ayah. Kami bertengkar tentang masa depan. Kami tidak sependapat. Lalu ia meninggalkan ayah. Meninggalkan ayah sendirian. Oh, ayah benar-benar menyesal. Mereka membunuhnya. Lalu melemparkan mayatnya ke dalam jurang. Mereka siapa, Ayah? Mereka yang telah membunuh ayahmu dan menyebabkan kematian ibumu. Mereka kejam. Mereka sadis sekali. Kuatkan hatimu. Adakah sesuatu yang mereka tinggalkan yang dapat membuat Nuning mengenang mereka selamanya, Ayah? Ya, sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan selama 19 tahun. Rahasia. Mereka semuanya, Ayah. Mereka harus mati. Mereka harus mati, Ayah. Masih ada satu nama lagi. Tohar. Mang Tohar. Iya. Bang Tohar, mampir dulu atuh. Ada rumah bapak tuh. Ya. Bang Tohar, mampir dulu. Tohar, tunggu. Kemana aja sih? Sudah lama nggak mampir. Kamu Ini sudah kangen nih. Mampir yuk ke rumah. Yuk. Gampang. Ada apa, Mang Tohar?
Ayah. Jangan. Jangan. Bang Gojan. Non panggil saya? Loh. Non menangis? Ada apa, Non? Ada apa? Ayo katakan, ada apa? Bilang dong sama Mang Gojal. Bilang, ada apa, Non? Ada yang harus saya ceritakan pada Mang Gojal. Maksud Non? Jadi, Juragan Samud bukan ayah Non? Bukan, Jah. Jadi? Mereka telah membunuh ayahku dan menyebabkan kematian ibuku. Mereka? Mereka siapa? Pelacur, brengsek. Apa maksud Mang Tohar? Kau mengatakan bahwa kau mencintai saya, tapi kau masih saja mau tidur dengan si bego ini. Maaf, Mang Tohar. Gojal bego kalau menghadapi wanita cantik. Tapi kalau menghadapi seorang jago silat, Gojal pendekarnya. Iya, ya. Jangan! Jangan, Mang Gojal! Dia akan membunuhmu! Lepaskan dia, setan! Bunuh perempuan ini. Salah satu aku atau dia yang harus lenyap. Sebelum matahari terbenam, aku menantamu dua di tepi pantai. Pantai. Bangsat. Ya. 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 Gojal. Maafkan aku. Tidak! Gojal. Mang Gojal! Leman, culik pengantin ke-13. Aku serang pemuda itu. Rupanya kau murid Padepokan Tumaritis itu.
Siapa kau? Saya seorang pendekar. Jangan khawatir. Saya akan melindungi anak Bapak. Ya, cepat! Ayo. Ayo cepat. Kejar mereka! Kejar mereka cepat! Kejar mereka! Bagaimana mungkin kalian menculik pengantin ke-13 sementara pengantin ke-12 belum ditemukan? Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Lepaskan dia! Hati-hati kak! Mau kau sembunyikan kemana calon pengantin ke-13? Sampai kepada pengantin Mariti sekalipun akan kukejar kau. Itu dia! Ayo kita! Kita tidak bisa kembali ke rumahmu. Kenapa, Kak? Mereka akan tetap Supra. Bagus, Supra. Ternyata kau laksanakan juga tugas sucimu itu. Maafkan saya, Nyai. Apakah ini keadilan di perguruan kita? Apa maksudmu? Sementara aku mengorbankan ke-12, tapi Samud malah menggagalkan penculikan pengantin perawan ke-13. Aku berkata bahwa pada purnama ke-13 nanti warisan ilmu sakti lemur getih akan kuturunkan padamu. Bagaimana dengan Samud, Nyai?
Samut harus dibunuh. Hah? Terima kasih, Nyai. Nanti kau yang sakit jadinya. Tenang, Bu. Tenang. Tenang. Mereka menculik Tina, Nak. Sabar. Sabar. Apa yang kita harus lakukan, Nak? Saya akan mengejar para penculik itu. Doakan semoga Tina selamat. Kamu tinggal saja di sini. Tina! Aku takut, Kak. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau saya ikut? Padepokan Tumaritis sangat jauh sekali. Lagi pula kau kan tahu alasanku tentang Nyilampen. Ya. Tina! Saya pergi dulu. Hati-hati, Kak. Tuan dan Nyonya Andreas, aku hanya membantu putrimu melaksanakan amanatmu. Sekarang dia dalam bahaya. Ini suatu kenyataan. Semoga Allah melindunginya. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, Dewi, tiga, Wulan datang. empat, Wulan, yuk. satu, Kita kan sudah lama ya nggak dua, ketemu dia. tiga, empat, satu, Wulan, iya. dua, Aku pangling neng datang. tiga, Iya, sini tuh. empat, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, Herman, empat,
teruskan. Hai, Lim. Hai. Hai, Usman. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan, kau datang. Ya, duduk. Apakah kau akan bertanya tentang dia? Ya, Rangga maksudku. Ya kan? Iya, Guru. Semalam saya mimpi buruk tentang Kak Rangga. Makanya saya menyusulnya kemari. Apa yang terjadi padanya, Guru? Apakah... Ayo jangan membungkam. Jawab. Di mana perempuan itu kau sembunyikan? Jawab. Di mana pengantin ke-13 itu kau sembunyikan? Sobra! Dengarkan! Apabila nanti purnama ke-13 itu lewat, maka warisan ilmu sakti lembur getih tidak akan pernah kau dapatkan untuk selama-lamanya. Jemput pengantin ke-13 sekarang. Toher, kerahkan semua anak buah. Kita serang pada pohon tebar itu sekarang juga. Baik. Ayo kita serang. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapa kami yang ada di surga, ampunilah segala kesalahan kami. Lepaskan kami dari kejahatan, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karangga datang, Guru. Guru, kau selamat muridku. Kami bersyukur ya Allah atas pelindungan-Mu. Maafkan saya, Guru. Saya tidak dapat membela perguruan ketika musibah ini terjadi. Medan perjuangan itu luas anakku. Di mana ada kejahatan, disitulah harus ada kamu. Yang penting, bertahanlah di dalam menghadapi segala percobaan dan berjalan di jalan Allah. Nasihat guru selalu saya ingat. Apakah anak perempuan berada di tempat yang aman? Justru saya menitipkan di rumah itu, Gun. Rumah siapa? Supra. Ya Allah. Murid utama Nyi Lampen.
Apabila pengantin yang ke-13 itu diculik, maka akan terjadilah pertumpahan darah di bukit neraka. Karena purnama yang bersinar malam ini adalah purnama yang ke-13. Atas nama Lucifer, Raja segala kuasa kegelapan di seluruh jagat raya ini, dengan ini kunikahkan muridku yang setia, Suprarianto Buto, dengan perempuan yang perkasa, si pencabut 13 nyawa. Persiapkan bagi Lucifer sebuah altar di mana darah 13 pengantin perawan akan mengalir seperti yang kau kehendaki. Kerjakan. Karangga, ada apa, Kak? Tidak apa-apa. Ayo. Kejahatan ini sudah lama menghantui desa ini, Juragan Samud. Rahasia ini harus segera dibongkar. Ya, kami minta pertanggungjawaban Juragan Samud. Juragan Samud harus bertanggung jawab atas terjadinya teror desa ini. Ya. Ya, betul. Juragan Samud harus bertanggung jawab. Baiklah. Malam ini kalian akan melihat satu peristiwa besar. Sekarang jawab. Siapa di antara kalian yang bisa bela diri dengan menggunakan pedang? Ikut aku ke lembah Tengkorak. Saya ikut. Ya, kita semua ikut. Saya bersedia ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai Rajaku Lucifer, membakar bintang-bintang dan matahari, sumber segala nafsu akan kekuasaan serta keserakahan, menyuluh sumbu peperangan di seluruh benua. Hari ini darah 13 pengantin perawan akan mengalir di bukit ini untuk memuliakan namamu dan membesarkan namamu. Tunjukkanlah kepada kami bahwa engkau berkenan menerima persembahan darah yang kami persembahkan ke hadirat. Kia, membunuh mereka semua.
Dengarkan manusia, selama iri hati dan dengki mewarnai setiap persaingan, Nyi Lampet tidak akan pernah mati. Tanya pada dirimu sendiri, apakah Nyi Lampet ada dalam hatimu? Tunggu pembalasan Nyi Lampet. Ya, dalam hidup ini